Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Setiawan, kelas 12 MIPA 1, SMA Negeri 23 Batam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penjelasan dalam bentuk video mengenai materi globalisasi, yang mana video ini adalah sebagai bentuk pengumpulan tugas saya terhadap mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Tanpa berlangsung lama, mari kita masuk pada bagian yang pertama. Baik, di bagian yang pertama ada definisi dari globalisasi. Secara umum, globalisasi diartikan sebagai sebuah proses tersebar luasnya ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan yang ada di sekitar kita hingga ke penjuru dunia, sehingga tidak jelas lagi batas-batas dari suatu negara. Kemudian ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai globalisasi. Di antaranya yaitu ada Malcolm Mothers yang menyatakan bahwa globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa kondisi geografis pada kondisi sosial budaya itu tidak lagi penting atau kurang terjelma pada kesadaran orang. Kemudian ada pendapat dari Princeton and Lyman yang menyatakan bahwasannya globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan hubungan antara negara-negara di dunia dalam aspek atau dalam hal perdagangan dan keuangan. Selanjutnya, yang kedua ada proses globalisasi, di mana proses globalisasi ini ditandai dengan diciptakannya atau dilahirkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam aspek ini termasuk komunikasi serta transportasi, yang mana hal tersebut membuat seseorang bisa lebih mudah untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Tentu dalam pergerakan ini akan membawa pengalaman dan wawasan yang baru mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Kemudian, apa saja yang termasuk dalam aspek-aspek globalisasi? Di antaranya ada aspek ekonomi, aspek kebudayaan dan keagamaan, aspek teknologi, dan aspek demografi. Kemudian bagian yang ketiga ada dampak globalisasi bagi kehidupan. Yang pertama pada bagian politik. Secara umum dampak positifnya tentu pemerintah menjalankan tugasnya secara terbuka atau transparan terhadap atau kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, dampak positifnya yaitu mendorong atau memicu masyarakat untuk berkreativitas dan berpartisipasi dalam melakukan kegiatan dalam pemerintahan. Kemudian dampak negatifnya antara lain bisa meluntur atau menghilangnya nilai-nilai dasar seperti contoh asas kekeluargaan, musyawarah mufakat, serta bergotong royong. Kemudian dampak globalisasi pada bidang ekonomi, dampak positifnya diantaranya adalah munculnya pasar global yang dapat memperluas pemasaran produk dalam negeri hingga ke luar negeri. Kemudian menambah investasi dan devisa negara. Kemudian untuk dampak negatifnya diantaranya adalah tersingkirnya pengusaha atau usaha kecil akibat munculnya pasar dunia atau pasar global. Kemudian yang kedua adalah dapat terancam produk dalam negeri karena mayoritas produk dalam negeri kualitasnya jauh lebih rendah daripada produk luar negeri. Kemudian dampak globalisasi pada bidang sosial budaya, dampak positifnya yang pertama adalah dapat meningkatkan etos kerja, yang kedua dapat meningkatkan kemandirian, kedisiplinan, serta meningkatkan SDM. Kemudian dampak negatifnya yang pertama adalah masuknya budaya-budaya asing dari luar ke dalam yang tidak sesuai dengan budayaan kita. Yang kedua dapat merusaknya moral karena kurangnya penyaringan akibat dari masuknya budaya asing ke dalam negeri.
Selanjutnya, pada bidang hukum, pertahanan, dan keamanan, dampak positifnya antara lain adalah semakin menguatnya jaminan pelaksana HAM. Kemudian dampak negatifnya antara lain akan semakin banyak bagian atau sekelompok orang yang ingin memisahkan diri dari suatu negara akibat terpengaruh oleh masalah-masalah yang ada di negara lain. Selanjutnya, bagaimana cara atau sikap kita dalam menanggapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau globalisasi ini? Yang dapat kita lakukan adalah tentunya terbuka terhadap inovasi dan perubahan yang ada pada masa kini, kemudian memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan secara baik, dengan tetap menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan sedikit tentang globalisasi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.